Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Kuliah kita hari ini kita akan memperbincangkan tentang struktur penulisan akademik. Kemarin kita sudah membahas tentang filsafat pengetahuan, mengapa karya ilmiah itu penting bagi kita yang berada dalam iklim atau tradisi akademik, karena kita sudah menjadi bagian dari sivitas akademik, dan salah satu tugas yang penting dan untuk terus kita kembangkan adalah melakukan publikasi karya-karya yang kita punya. Nah, dalam penulisan akademik itu berbeda dengan misalnya tulisan yang bersifat populer, misalnya artikel di media massa atau cerpen atau novel. Penulisan akademik itu memiliki struktur yang paling tidak berlaku dalam dunia akademik yang biasa digunakan menjadi template di jurnal-jurnal ilmiah. Itu ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, introduction gitu. Yang ini sebenarnya berisi gambaran awal tentang naskah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka yang berfungsi untuk memberi gambaran kajian-kajian terkait tema yang akan kita bahas itu sudah sampai mana. Ini yang banyak kemudian biasa disebut dengan gambaran besar. Dan yang ketiga adalah metode terkait bagaimana penulisan itu disusun, kemudian hasilnya. 5 adalah pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, kita memulai bagaimana kita membuat sebuah tulisan. Yang pertama adalah membuat pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya 4-5 paragraf saja, jadi jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu singkat, tetapi kurang lebih 4-5 yang berisi informasi secara umum, mendasar, dan menjadi basis bagi tulisan-tulisan berikutnya. Nah, isinya pendahuluan itu 4-5 paragraf saja, dan isi dalam satu paragraf itu ya antara 9-14 baris. Kemudian yang kedua, isi pendahuluan terdiri dari yang pertama, isi pendahuluan itu adalah fakta sosial. Kedua, fakta literatur. 3, tujuan penulisan. 4, argumentasi dasar dari tulisan itu. Dan ke-5 itu adalah signifikansi. Baik, bagaimana kita menuliskan fakta sosial? Fakta sosial itu berisi fakta atau data terkait dengan objek yang dijadikan bahan tulisan. Kenyataan fakta yang dijadikan tulisan disebutkan secara singkat. Kita mau menulis misalnya tentang agama lokal, kita deskripsikan secara singkat fakta sosial yang ada di lapangan, agama lokal yang terjadi itu seperti apa. Kemudian setelah itu dukung tulisan fakta sosial dengan referensi. Nah, ini juga penting bagi teman-teman bahwa dalam menulis karya ilmiah, karya akademik itu jangan sampai kita menyelesaikan satu paragraf yang tidak didukung oleh referensi. Artinya sebelum kita menghadirkan referensi dalam satu paragraf, maka paragraf itu sebenarnya belum selesai. Nah, memang nanti ada paragraf-paragraf yang tidak perlu dukungan referensi. Misalnya adalah temuan-temuan gitu. Itu tidak perlu. Tetapi kalau yang selain itu ada pembahasan, ada literatur review terutama, itu justru menggunakan referensi. Kemudian menggunakan kalimat yang pasif. Apabila menggunakan kalimat aktif, subjek diganti dengan penulis. Misalnya kita gitu, itu lebih baik dihindari. Lebih baik diganti dengan misalnya adalah penulis atau peneliti. Nah, tulisan bersifat netral, tidak memihak atau menjustifikasi atau memberi saran seperti seharusnya atau semestinya, sebaiknya dihindari. Karena seharusnya atau semestinya sebenarnya kan sesuatu yang tidak terjadi.
Jadi kita nulis apa adanya. Kemudian yang kedua adalah fakta literatur. Bagaimana kita menulis fakta literatur? Dalam sebuah tema itu sudah banyak tulisan dari para sarjana atau intelektual baik dalam dan maupun luar negeri sebelum kita melakukan. Nah, maka fakta literatur itu kita hadirkan sebagai peta kajian atas apa yang akan kita tulis. Fakta literatur itu dalam penelitian itu mengulas secara singkat kecenderungan literatur yang sudah ada. Misalnya tadi kita mau menulis agama lokal. Nah, sampai saat ini tulisan-tulisan dari intelektual sarjana sebelum kita menulis itu terkait dengan agama lokal itu sudah seperti apa, kecenderungannya bagaimana. Nah, dari kecenderungan itu kita hadirkan dalam tulisan yang akan kita susun. Jadi gampangnya fakta liter itu menghadirkan diskusi terkait tema yang akan kita susun itu sudah sampai mana. Nah, kita kan sebenarnya melalui tulisan itu akan nimbrung atau ikut terlibat dalam diskusi yang yang berlangsung. Nah, mestinya kalau kita mau masuk dalam diskusi yang sedang terjadi, mestinya kita membawa satu atau beberapa gagasan baru gitu terkait tema yang dibahas. Kalau kemudian bahasan atau gagasan yang kita ajukan itu sama dengan pendahulu itu, maka tulisan kita atau gagasan kita itu kurang berarti. Nah, untuk mengetahui apakah gagasan kita baru atau tidak, itu bisa dilihat dari literatur review ini. Bagaimana kita bisa memposisikan tulisan kita di antara literatur yang sudah ada itu di sisi mana. Nah, itu penting dalam sebuah karya tulis. Fakta literatur ini menjadi semacam tolak ukur atau indikator sebenarnya bacaan kita terhadap sebuah tema yang kita akan tulis itu sudah sampai mana. Nah, di pendahuluan fakta literatur itu ditulis minimal didukung oleh 3 referensi atas setiap kecenderungan. Misalnya kalau tadi kajian agama lokal itu sampai saat ini misalnya ada 3 kecenderungan, maka setiap kecenderungan itu paling tidak kita menghadirkan 3 referensi. Kemudian ditulis cukup dalam 1 paragraf, karena sekali lagi pendahuluan itu untuk memberikan gambaran kajian tulisan secara utuh di belakangnya nanti. Kemudian penulisan tujuan itu harus jelas, memilih salah satu, karena tujuan penulisan itu ada beberapa. Nah, kita bisa memilih salah satu. Kalau misalnya tulisan kita kompleks bisa 2 gitu. Nah, yang pertama adalah melengkapi atau menyempurnakan. Dalam kajian tema tertentu itu sudah terdapat banyak variasi. Tadi kajian terhadap agama lokal itu sudah banyak gitu. Nah, kalau kita mau menyempurnakan dari sekian banyak variasi kajian terkait agama lokal itu, ternyata kita kemudian melihat ada celah dari sisi metode atau analisis atau teori, itu ternyata ada celah. Nah, kemudian kita memposisikan bahwa tulisan ini bertujuan untuk menyempurnakan variasi-variasi yang sudah ada. Atau yang kedua, tujuan kita itu melakukan kritik, misalnya tulisan atau pendapat gagasan seorang tokoh tentang agama lokal itu yang kemudian ketika kita baca ternyata ada banyak kelemahan-kelemahan. Nah, bisa saja kemudian tulisan-tulisan kita diarahkan untuk melakukan kritik atau penolakan terhadap satu gagasan yang disampaikan oleh seorang itu. Yang ketiga itu bisa membandingkan dari gagasan dari tokoh A dan B ini kira-kira itu memiliki persamaan di mana, kemudian perbedaannya bagaimana, dan kemudian dari keduanya itu kira-kira yang paling direkomendasikan untuk dijadikan sebagai dasar atau referensi untuk penulisan berikutnya itu yang mana. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tujuan penulisan itu sebenarnya menjadi posisi penulis di antara tulisan-tulisan yang lain. Kemudian penulisan argumentasi ditulis secara tegas, argumentasi dasar apa yang menjadi inti tulisan. Nah, tadi inti literatur review sebenarnya untuk mengungkap
argumentasi atau gagasan-gagasan dari penulis sebelumnya tentang tema yang akan kita kaji. Nah, di bagian pendahuluan ini, di paragraf yang keempat itu, argumentasi itu ditulis secara singkat bahwa tema yang dikaji itu, bahwa gagasan yang kita sampaikan terkait dengan tema yang dikaji itu memiliki perbedaan atau variasi yang berbeda dengan gagasan-gagasan sebelumnya. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan, argumentasi dasar apa yang menjadi inti tulisan ini. Kemudian yang kedua, argumentasi itu ditulis secara singkat, hanya poinnya saja, karena penjelasannya itu nanti di belakang. Nah, bisa menggunakan kalau misalnya penulis berargumen, penulis berpendapat gitu. Kayak argumentasi mestinya berbeda karena tadi itu, karena sebenarnya kita mau masuk kepada perdebatan atau diskusi tentang tema tertentu yang orang-orang yang terlibat, sarjana yang sudah terlibat itu kan membawa gagasan masing-masing. Nah, kita mau masuk dalam diskusi itu mestinya kita membawa gagasan baru. Nah, itu yang sudah disebut dengan kebaruan atau novelty. Kemudian signifikansi, mendeskripsikan bahwa penulisan ini penting bagi pengembangan teoritis atau praktis. Apabila tulisan ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan dampak tertentu. Nah, itu kira-kira bagian ini menjadi iklan lah ya, iklan tulisan, bahwa tulisan yang kita buat itu penting untuk dibaca. Nah, kita sekarang masuk kepada ini. Contoh, ini artikel yang sedang saya susun. Teman-teman kemarin saya minta untuk membuat tema, kemudian fakta sosial. Tadi kan bahwa struktur tulisan itu strukturnya itu adalah dari pendahuluan, dan pendahuluan itu isinya adalah fakta sosial, fakta literatur, kemudian tujuan, argumentasi dasar, dan signifikansi. Nah, di bagian ini kita coba melihat bagaimana penulisan pendahuluan untuk bagian fakta sosial pada paragraf pertama. Saya menulis identitas dan respons Islam aliran Rebowage atau ABG terhadap diskriminasi sosial. Jadi saya menulis di sini identitas, kemudian responnya ABG terhadap diskriminasi sosial yang diterima mereka. Nah, di paragraf pertama tadi struktur tulisan pendahuluan adalah fakta sosial atau fakta lapangan. Nah, saya menulis kelompok Islam aliran Rebowage atau ABG terbiasa mendapat perlakuan diskriminasi dari kelompok agama dan sosial mainstream dalam peribadatan, budaya, dan praktek kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya kasih catatan footnote. Nanti materi tentang footnote dan citasi itu ada tersendiri. Nah, itu saya mendapatkan informasi itu dari lapangan. Nah, sebagai kelompok minoritas, ABG gitu ya, merespon perlakuan diskriminasi tersebut dengan sikap pasif dan cenderung menghindari potensi pertemuan fisik secara langsung, sehingga terkesan mengeksklusi diri dari kehidupan sosial yang luas. Nah, dalam situasi eksklusif ini, ABG aktif mengkonstruksi gitu. Jadi pada saat mereka mengeksklusi diri, mereka itu aktif mengkonstruksi identitas kultural baru yang pada saatnya dikontestikan untuk membangun hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat eksistensi dalam konstelasi sosial budaya yang heterogen. Nah, ini saya juga kasih catatan untuk untuk footnote, kasih catatan apa saya mengatakan itu, nanti bisa dilihat ini. Nah, nanti kasih catatan. Kemudian saya lanjutkan, identitas budaya baru yang dibangun menjadi karakteristik yang membedakan ABG dengan kelompok lainnya sebagaimana. Nah,
identitas baru itu, ketika Aboge itu mengeksklusi diri, dia mengkonstruksi budaya baru yang lalu dikontestasikan pada saatnya. Nah, identitas baru ini kemudian menjadi karakteristik yang membedakan Aboge dengan kelompok lainnya. Nah, fakta-fakta di lapangan ini kemudian saya perkuat dengan referensi yang ditulis oleh Arjun Abadure, bahwa dia mengatakan, Abadure itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini telah bergerak dari kebudayaan sebagai substansi menjadi pembeda. Nah, tadi saya mengatakan bahwa identitas baru Aboge yang dikonstruksi itu menjadi pembeda dengan kelompok yang lain. Nah, model kayak gini kemudian saya cari dengan referensi yang mengatakan bahwa budaya itu telah bergerak dari substansi menjadi pembeda. Nah, kebudayaan itu menjadi identitas sebuah kelompok dalam ruang perbedaan yang membelah satu dengan lainnya dalam hubungan saling mencurigai dan membenci. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar munculnya diskriminasi dan konflik. Baik, ini dulu karena tugasnya teman-teman kemarin saya minta untuk menyusun satu paragraf yang berisi fakta sosial dari struktur penulisan pendahuluan. Saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain.